Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya, Ramdan Wahyudin Hidayatullah. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial. Kebetulan saya itu suka baca Isolapos, ya. Dan di bawah artikel-artikel Isolapos itu ada redakturnya. Selalu ada tulisan redaktur. Salah satunya yang kita undang hari ini menjadi narasumber yaitu Nabil Hakila. Ya gitulah pokoknya. Mantap lah. Gimana Bil, kondisi sekarang? Baik? Baiklah. Baik Kalau ya? ya baik-baik amat lah kondisi negara ya. Iya, tidak sebaik kondisi negara coy. Oke, tapi sekarang kita gak akan bahas tentang jurnalistik. Kita akan lebih membahas tentang fashion. Karena fashion itu entah kenapa pada hari ini menjadi sesuatu yang penting ya kalau menurut saya gitu. Karena orang itu akan dengan melihat fashion, kita bisa mengenal orang tersebut seperti apa gitu. Sebelum membahas lebih lanjut Bill tentang fashion ini, menurut Nabil sendiri seberapa penting fashion ini? Saya pikir fashion ini penting ya, nggak cuman buat hanya gaya-gaya, tapi juga bisa memperlihatkan mungkin ya orang bisa melihat dia dari pribadinya bagaimana, kemudian lihat dari fashion juga bagaimana dia berpikir gitu ya. Itu sih lah, saya juga bingung sih kalau itu. Siap. Fashion itu sebetulnya tidak hanya membahas mengenai pakaian, tidak hanya membahas tentang busana dan lain sebagainya, tapi fashion juga membahas tentang penampilan, bagaimana kerapihan penampilan atau gaya kita dalam menampilkan sesuatu. Salah satunya yang paling bisa dibahas di sini adalah terkait penampilan rambut itu sendiri, khususnya di kalangan siswa-siswa mungkin di SMA dan sebagainya. Salah satu OSIS yang paling ditakuti di SMA adalah tukang razia. Ya. Nah, bagaimana pendapat Nabil melihat adanya razia rambut atau stigma-stigma terhadap rambut gondrong itu di sekolah? Ya kalau saya lihat itu ya emang hal yang paling dihindari ya, terutama untuk siswa-siswa laki-laki gitu ya. Adalah razia rambut itu ya. Biasanya guru BK atau dari staf siswa itu suka berdiri di depan gerbang sekolah. Bener. Udah siap gunting, yang kadang guntingannya itu nggak sebagus sama ini ya, apa tukang cukur langganan saya yang dari Garut itu ya. Ngasalnya? Iya, kadang cepak mangkok, kadang pokoknya mah kalau bisa mungkin ya adain ekskul cukur rambut ya di sekolah tuh biar gak ini ya. Benar. Tapi Nabil sendiri setuju gak adanya rambut itu diatur harus rapih di sekolah? Saya pikir ya harus lihat tuh alasannya ya, gimana rambut ini nggak boleh berambut panjang gitu ya. Harus ada alasan logis, bukan hanya sekadar disiplin atau apa ya. Karena bagi saya sih, kalau aku pikir sih rambut itu nggak menjadi tolak ukur seseorang disiplin, seorang urakan. Bisa jadi seseorang yang alim, seseorang yang taat ibadah justru berambut panjang, sementara yang berambut pendek tidak taat ibadah gitu kan. Jadi bukan sebuah tolak ukur untuk menilai bagaimana kepribadian seseorang gitu ya. Terlepas mungkin berapa emang ini ya. Ada sebuah hal yang menarik itu terkait fenomena rambut gondrong ini ya. Jadi mungkin ya tiap zaman tuh punya gaya tersendiri ya. Ya. Ada yang seneng mulet, seneng apa gitu ya, cepak mangkok gitu ya, atau dilancep mic gitu kan. Yang terakhir ramai di TikTok gitu ya. Nah, kalau di zaman Orde Baru itu sekitar tahun 70-an tuh sempat ada ya pelarangan gitu dari pemerintah gitu untuk melarang orang-orang berambut gondrong, terutama ya yang banyak tersasar itu ya kelompok-kelompok mahasiswa gitu ya, dan kelompok-kelompok anak muda lainnya gitu ya. Jadi ada stereotip mengenai kriminal dan lain-lain itu ya, dia narkoba atau apa. Jadi ya seperti kayak gimana gitu razianya gitu ya, sama kalau dulu kan
apa ya, jadi para apa ada kayak aparat itu ya di jalan gitu ya, biasanya kan ngerazia SIM, ngerazia STNK kayak kelengkapan lalu lintas. Ini mereka juga memperlihatkan rambut, bahkan banyak ya di jalan-jalan tulisan jangan berambut gondrong atau macam-macam gitu ya. Yang lebih menggelikan itu ya ada satu ini ya, ini diawali gitu ketika waktu itu Pangkop Kamtib saat itu tahun saya lupa bentar. Tahun 73 sekitar 1 Oktober tahun 1973 itu Jenderal Sumitro ya namanya, itu dia ngomong gitu di TVRI kalau adanya pelarangan rambut gondrong, ngomong kayak di TV itu kan agak cukup menggelikan ya. Seorang pejabat negara muncul di televisi nasional disaksikan oleh ya mungkin waktu TVRI belum sampai ke beberapa Nusantara tapi ya cukup ditonton lah oleh seluruh rakyat itu ya. Kalau misalkan pemerintah negara ya pemerintah gitu melarang adanya rambut gondrong karena ya hal-hal tadi ya stereotip kriminalitas, premanisme gitu dan lain-lain, dan itu cukup menggelikan kalau menurut saya ya. Ketika negara mengurusi hal-hal yang sifatnya privat itu ya, hal-hal rambut itu ya yang sebenarnya dipikir tuh bukan rambutnya gitu yang harusnya di ini gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, berarti ini berawal dari jiwa zaman yang ada di zamannya Orde Baru, kemudian pemerintah intervensi terhadap rambut itu. Tapi apakah berhasil, Bill, ketika Orde Baru itu? Karena kan tadi ada pandangan bahwa rambut gondrong itu identik dengan kriminalitas dan lain sebagainya. Tetapi ketika rambut tersebut telah diatur, kriminalitas tinggi tidak? Ya itu dia kan, kita juga sering ngedengar ya adanya Petrus itu waktu zaman Orde Baru dan lain-lain. Jadi ya sebenarnya itu hal yang salah gitu melihat seorang dari stereotip, bisa saja gitu orang tatoan atau orang apa gitu nggak sebenarnya dia nggak berkriminal tapi tiba-tiba ternyata orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya nggak tatoan atau nggak katakanlah ya yang lebih bisa terlihat lurus itu dari norma saat itu gitu ya, ternyata justru maling gitu ya, kayak gitu sih. Jadi ya kalau menurut saya ya kriminalitas nggak bisa dinilai dari itu, kayak ini justru malah memperkeruh ya. Jadi saat itu ini ada cerita menarik juga, jadi saya baca bukunya, jadi konteks tentang apa ya, gaya pelarangan rambut gondrong di zaman Orde Baru yang tahun 70-an tadi itu, ada bukunya yang membahas khusus soal ini. Arya Wiratma Yudhistira itu dia nulis judulnya buku Dilarang Gondrong, praktik ya saya lupa judul ininya, cuman dia menjelaskan bagaimana praktik kekuasaan militer itu ya mendikte tadi soal rambut gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu tuh ada dulu kasus kericuhan antara mahasiswa ITB dan Taruna Akabri ya, gara-gara pertandingan bola. Saya lupa waktu itu skornya berapa. Kalau nggak salah tahun 70-an juga sih ini tahunnya. Saya lupa tahun berapanya. Cuman ini tuh sebelum malaria kalau tidak salah itu. Jadi saya sempat baca buku itu, sempat baca peristiwa itu. Setelah itu kan ya terlihat itu ya apa permasalahan karena pertandingan sepak bola, jadi ya Taruna Akabri tiba-tiba supporternya yang bawa pistol dan menembakkan ke atas itu yang ada berujung bentrokan, kemudian akhirnya bentrokan, Akabri pulang kemudian ketemu sama mahasiswa ITB ya kalau tidak salah, terus diangkut, diculik dan berakhir naas meninggal ya. Nah ternyata setelah saya baca bukunya Dilarang Gondrong tadi, buku yang judulnya Dilarang Gondrong tadi itu ternyata akar masalah itu tuh berawal dari perazian rambut gondrong tadi. Jadi mahasiswa ITB tengenah lah pokoknya nama. Jadi kenapa sih mereka di jalan itu dirazia dan lain-lain. Akhirnya mereka mengadulah ke Dewan Perwakilan Rakyat. Akhirnya gimana caranya nih biar bisa meredam, karena kita tahu gitu ya, waktu zaman-zaman Orde Baru berdiri setelah Orde Lama runtuh, lalu Orde Baru membangun kekuatan juga kan melakukan yang disebutnya partnership dengan kelompok mahasiswa ya, yang kemudian nanti tahun 98 juga digulingkan lagi oleh mahasiswa gitu ya. Nah itu mungkin untuk menjalin partnershipnya takutnya mahasiswa ini kan, karena sebelum-sebelumnya udah mulai itu melakukan demonstrasi soal korupsi, kemudian demo-demo soal praktik KKN dan lain-lain. Ini udah mahasiswa tuh BBM dan lain-lain, tapi belum sampai puncaknya. Nah ketika ada ini, anggota tadi yang Dewan Mahasiswa ITB ya, kalau sekarang mungkin BEM-nya,
datang ke DPR protes kayak karena kenapa sih harus ada pelarangan gini, harus ada razia gini, kami nggak suka diatur-atur gini. Mungkin ya akhirnya mungkin takut adanya mungkin perseteruan dan lain-lain ya kalau saya tangkap tuh. Dan tadi yang menjaga partnership dengan mahasiswa akhirnya dibuatlah tadi pertandingan sepak bola untuk menamaikan yang ternyata malah jadi malah jadi ricu gitu ya. Ini bentaran banget lah ya, maksudnya hanya ya pertandingan mungkin 2 kali 45 menitan ya bisa menciptakan pertarungan seterusnya gitu ya. Jadi ya ini memang bisa dibilang hal yang cukup unik gitu ya, dari rambut gondrong berubah jadi pertarungan sengit ya, protes ke pemerintah, bukan pemerintah, ke DPR tadi untuk masuk ke pemerintah, kemudian dibikin pertandingan sepak bola dan berujung ricu gitu ya. Tapi tanggapan DPR ketika mahasiswa ITB mengajukan protesnya ke DPR, tanggapan dari DPR-nya seperti apa? Ya itu tadi kita coba omongin gitu. Setahu saya kalau nggak salah gitu saya baca. Ya teman-teman kayaknya perlu tuh baca buku Dilarang Gondrong gitu ya untuk belajar bagaimana secara Orde Baru, karena ada ya masih banyak itu yang perlu digali. Jadi hal yang sekecil tuh masih melekat di masa kita gitu ya. Tapi secara luas memang tidak ada perubahannya sejak mahasiswa ITB itu protes ke DPR, aturan tentang rambut gondrong itu tetap ada berarti. Nah, setahu saya tuh aturan itu mungkin karena kan itu tahun 70-an kita tahu ya, ada malari di tahun 74 ya. Dan kesininya kemudian adanya KKBKK dan lain. Jadi bisa diceritain dulu malari itu seperti apa? Malapetaka 5 Januari ya. Jadi ya salah satu gelombang protes ya akibat kalau nggak salah waktu itu investasi Jepang di Indonesia ya. Jadi ya kerusuhan besar di Jakarta. Jadi itu puncaknya lagi gerakan mahasiswa gitu yang kemudian berbalik menentang Soeharto gitu ya. Tahun kemudian kan kesininya setelah pasca malari itu banyak ya koran-koran di Bredel itu ya, mulai ada ininya. Jadi kalau saya pikir mungkin setelah tadi ada rambut gondrong itu ya, ini kalau konteks dalam kampus itu ya, saya nggak tahu apakah rambut gondrong ini masih berlaku atau enggak ya, saya nggak nemuin sumbernya. Cuman kalau misalkan saya simpulin mungkin masih terus. Kenapa? Karena di tahun maksudnya ke 70 kesini ke 80-an itu ya, itu mulai kan ada namanya pemberlakuan NKKBKK ya. NKKBKK normalisasi kehidupan kampus dan normalisasi kehidupan kampus. Jadi ya mahasiswa itu dipaksa untuk kembali ke kampus untuk belajar, itu nggak ikutan memikirkan masalah-masalah ya kayak tadi ya, isu-isu untuk melakukan demonstrasi dan lain-lain. Jadi diperkecillah ruang geraknya gitu. Kayak gitu sih ya, kalau misalkan disimpul kayak gitu mungkin bisa jadi masih terjadi ya di tengah ini, sudah bergeser ke ranah-ranah yang publik gitu, yang di ininya. Mungkin rambut gondrong masih juga di ini, cuman kita nggak tahu ya bagaimana praktiknya seketat apa gitu ya pelarangan rambut gondrong. Cuman sebenarnya pelarangan rambut gondrong ini nggak cuma berlaku ke mahasiswa, artis-artis pun banyak ya yang di-banned dari acara TVRI karena berambut panjang. Setahu saya itu dari buku yang tadi itu ya. Terus pemain sepak bola dan lain-lain itu ya. Jadi sebenarnya bahkan sempat ada kayak, jadi buku itu menyoroti bagaimana wacana antara pemikiran orang tua dan anak muda gitu ya. Jadi di situ ada tuh kayak, kalau teman-teman tahu di surat kabar tuh ada namanya surat pembaca ya. Itu banyak keluhan-keluhan soal itu. Kenapa sih rambut aja dimasalahin? Kenapa sih gini. Jadi ya gak cuman untuk mahasiswa, mungkin karena waktu itu ya yang kita kenal sebagai mungkin ya merepresentasikan anak muda yang anak merepresentasikan anak muda, kemudian tadi ya berakibat kepada kerusuhan tadi ya, mungkin ya itu jadi cukup besar gitu ya. Dan sampai sekarang kita sering ya ada mungkin anggapan-anggapan yang mahasiswa itu berambut panjang gitu kan. Jadi walau mungkin di konteks mungkin beberapa jurusan kayak jurusan kependidikan, jurusan kedokteran ya, itu kan mungkin aja emang ada aturan tidak berambut panjang gitu. Itu kan kembali lagi ke bagaimana apa yang dipelajari di jurusannya sendiri gitu ya. Masa sih kalau kedokteran berambut panjang kan kayaknya nggak mungkin juga sih. Kayak gitu sih. Tapi aturan tentang rambut gondrong ini apakah pemerintah itu membuatnya secara legal, ada peraturan pemerintahnya, atau itu hanya konsensus saja di tiap-tiap
lembaga pendidikan? Nah, setahu saya tuh kayaknya ada sih waktu itu kalau saya baca. Mungkin teman-teman kalau koreksi ya mungkin bisa baca lebih lanjut lah buku itu karena itu cukup menarik ya. Jadi dia nggak cuman membahas secara peristiwa tapi juga mengumpulkan beberapa pemberitaan-pemberitaan gitu, clipping-clipping berita. Jadi sebenarnya yaitu menariknya itu tuh adalah berawal dari skripsinya dia di kampusnya gitu. Jadi itu skripsi dijadikan buku. Jadi ya mungkin memang ada beberapa yang nggak ini ya, nggak seini gitu. Cuman kayaknya sih ada sih kalau aturan-aturan seperti itu karena kan tadi bisa sampai bisa sampai memerintahkan taruna-taruna akabri untuk ikutan itu ya. Kayak gitu sih. Oke, sekarang mungkin terkait sikap Nabil sendiri. Karena tadi ya adanya aturan rambut gondrong ini mungkin akan berbeda fenomenanya ketika terjadi di SMA atau SMK dan juga di kampus gitu. Misalnya di SMA SMK ketika ada aturan rambut itu tidak boleh gondrong, salah satu akibatnya calon-calon guru, mahasiswa perguruan itu kan dituntut juga untuk merapihkan penampilannya karena dianggap menjadi contoh bagi muridnya. Masa muridnya disuruh tidak gondrong tapi gurunya itu sendiri gondrong gitu. Nah, kalau menurut Nabil sendiri terkait rambut gondrong ini, apakah memang sudah betul diterapkan untuk SMA tapi tidak untuk kampus, atau diterapkan di keduanya, atau tidak usah dibahas sebetulnya, kembali ke privasinya masing-masing? Kalau mungkin ya saya pikir itu soal rambut tadi ya. Tahu saya ada beberapa sekolah yang membolehkan berambut gondrong gitu ya. Jadi ya terlepas apa ya mungkin terlepas di jarang atau enggak sih saya mau ini aja sih mau nanya aja gitu kayak apa sih hubungannya berambut gondrong sama disiplin, itu aja sih. Jadi saya nggak akan jawab gitu aja, saya nanya balik. Oke. Jadi ya teman-teman jawab aja gitu ya. Oke, siap. Saya boleh ini gak berpendapat soal jawabannya? Boleh, nanti boleh. ditanggapi. Boleh. Oke, kalau misalkan jawaban dari kenapa, apa hubungan rambut dengan misalkan kepintaran, kan tidak ada Ya, sebetulnya. yang gitu-gitu ya. Bukan disiplin, sorry, kepintaran ya. Prestasi dan lain sebagainya kan tidak ada sebetulnya. Tapi ketika misalkan jawabannya itu karena budaya timur itu lebih menjunjung sopan santun, misalkan tindakannya baik dan lain sebagainya, beda dengan budaya barat yang mungkin lebih kepada profesionalitas, rasionalitas dan lain sebagainya. Jadi rambut ini berada pada ranah etika dibandingkan dengan ranah logika. Jadi secara logis memang tidak ada hubungan antara prestasi dengan rambut misalnya, tapi secara etika itu adalah nilai norma yang disepakati. Menurut Nabil gimana? Norma-norma yang disepakati ya itu kan balik lagi ke kondisi masyarakatnya mungkin ya. Bagaimana masyarakat itu masyarakat itu memahami ya, membuat itu kan norma adalah tadi ya benar kesepakatan yang tidak tertulis itu ya. Jadi itu kembali lagi ke bagaimana kondisi masyarakatnya itu sendiri, karena ya kalau bicara soal itu ya bagaimana lagi itu ya, di mana tempat di situ ya kita harus menghormati ya. Cuman ya tadi gitu berkaitan dengan itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan kerapihan dan lain itu sih ya sah-sah aja sih kalau menurut saya. Oke. Cuman ya kita perlu melihat lagi gitu ya bagaimana mungkin dari cara menangani masalah ini gitu ya, kayak bagaimana cara merazia mereka dan lain-lain gitu ya. Apakah mungkin dengan cara-cara yang mungkin lebih humanis daripada memarahi, menurut saya daripada memarahi di iniin gitu ya, malah menjadi kesan buruk gitu menurut saya. Karena saya pernah mengalami beberapa hal ya, saya rambutnya dibikin aneh-aneh lah sama guru karena itu gitu ya. Ya kayak gitu sih menurut saya. Oke. Harapan Nabil ke depannya, apakah permasalahan rambut ini menjadi permasalahan yang perlu digali lebih dalam lagi agar permasalahan rambut ini, jadi sebetulnya apakah ada harapan itu Nabil itu bahwa tentang rambut ini tidak perlu
masuk ke dalam peraturan, tetapi lebih kepada apa ya, ranah-ranah etika yang kadang kan etika itu tidak perlu tertulis ya, Iya, iya. tapi lebih ke kesadaran diri. Oke. Gimana pendapat? Ya menurut saya itu sih apa ya? Ya kalau menurut saya nggak perlu dibikin aturan yang mungkin secara hukum kayak tadi zaman di Orde Baru ya. Tapi kalau mungkin misalkan di konteksnya sekolah ya terserah lah ya dibikin ini. Tapi mungkin aturan bisa lebih dibikin demokratis, itu antara siswa dilibatkan untuk membuat aturan gitu bagaimana ininya, karena kan nggak semua juga, kita kan nggak tahu ya, ada murid yang mungkin nggak punya uang untuk bayar untuk apa ya, membayar jasa pangkas itu ya. Kayak gitu sih. Dan menurut saya sebenarnya daripada berbicara tadi kan kalau konteksnya di Orde Baru itu dilarang gondrongnya, bisa dibilang merupakan efek dari militerisme ya, bagaimana superiornya kekuatan militer. Jadi ya menurut saya lebih ininya sih, ini kan adalah hal yang cukup kecil gitu ya, dilarang apa ya, pelarangan gondrong. Jadi ya aku sih lebih memilih untuk bagaimana kedepannya kita melihat bagaimana tidak ada apa ya, tidak ada unsur kesuperioran dari militer. Jadi ya jangan sampai militerisme ya masuk ke ranah-ranah privat. Ya kayak tadi gitu, kita nggak tahu ya, tiba-tiba rumah, ya sekarang banyak kejadian gitu kayak halaman kampung kita atau alun-alun di kampung kita tiba-tiba jadi tempat latihan militer. Itu kan hal-hal yang nggak bisa ditolerir gitu ya. Jadi ya itu sih bahayanya militerisme menurut saya, yang kita bisa maknai dari pelarangan rambut gondrong itu gitu. Oke, siap. Oke, mungkin terakhir closing statement dari Nabil. Ya gitu aja sih lah, saya gak ada closing statement kayaknya. Oke, siap. Oke, itu dia tentang rambut gondrong, dan semoga ini menambah wawasan teman-teman semua terkait bagaimana posisi rambut khususnya di lembaga pendidikan yang kadang menjadi problematik, kontroversial, dan lain sebagainya. Ikuti terus untuk podcast ke depannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.